Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi dalam ilmu tasawuf, yaitu materi khauf. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dengan saya sendiri. Nama saya Muhammad Rifan. Dan perkenalkan, saya Zulkifli. Saya Maulidi. Saya Muhammad Bardani. Saya Muhammad Usman Fadilah. Penjelasan pertama, apa itu khauf? Jadi di sini saya akan menjelaskan khauf yang diambil daripada kitab Akhlak karangan Adnan Yahya Lubis. Di dalam kitab menjelaskan apa itu khauf, yaitu takut akan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian akan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Dan berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, at-taqwa huwal khawfu minal jalili wal amalu bitanzili wal qana'atu bil qalili wal isti'dadu liyaumir rahili. Yang artinya ialah takut akan Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW, menerima dengan baik pemberian Allah Subhanahu wa taala yang sedikit dan bersedia menghadapi hari pelayaran, yakni hari kiamat. Ringkasnya ialah menjunjung segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya, seperti minum tuak, main judi, menyambung ayam, dan lain sebagainya. Apakah jalan-jalan dan sebab-sebab engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi jalan-jalan dan sebab-sebab engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah syukur akan nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala, seperti mata, kaki, lidah, tangan, telinga, dan sebagainya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi. Dan sebagian jalan takut akan Allah Subhanahu wa taala itu ialah ingat akan kematian. Firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin jaikatul maut, yang artinya tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Dan tiap-tiap makhluk akan dikumpulkan di hari kiamat kelak. Karena kalau engkau ingat mati, akan takutlah engkau mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala akan mendapat kesusahan mulai dari kubur sampai hari kiamat, dan kelak akan masuk ke dalam neraka. Melanjutkan materi teman saya, yang ketahuilah bahwa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebab lakas engkau beroleh ilmu yang berfaedah atau bermanfaat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wattaqullaha ya'lamukumullah. Maksudnya, bertakwalah kalian kehadratnya Allah Subhanahu wa taala. Kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberi kalian ilmu yang bermanfaat. Saya akan membahas yaitu cara mengobati khauf. Cara mengobati khauf atau rasa takut dalam Islam dapat dilakukan dengan beberapa cara. Antara lain, 1. Meningkatkan iman dan takwa. 2. Mengingat kebesaran Allah. 3. Mengingat rahmat Allah. 4. Berdoa dan berzikir. 5. Mengingat kematian. 6. Menghindari perbuatan yang salah. 7. Mengingat nikmat Allah. 8. Beristighfar dan bertaubat.
9. Mengingat sunnah Rasulullah. 10. Mendekati diri kepada Allah. Namun perlu diingat bahwa khauf dapat menjadi negatif jika berlebihan, yaitu jika seseorang menjadi terlalu takut dan tidak berani melakukan apa-apa. Oleh karena itu, khauf harus diimbangi dengan rasa harap dan tawakul, sehingga seseorang dapat memiliki keseimbangan spiritual dan dapat menjalani hidup dengan lebih baik. Saya akan membacakan kesimpulan dari materi teman saya tadi. Jadi khauf adalah rasa takut seorang hamba kepada Allah yang timbul dari pengenalan terhadap kebesarannya serta kesadaran akan dosa-dosa dan kemungkinan mendapatkan hukumannya. Rasa takut ini bukan membuat hamba putus asa, tetapi justru mendorong untuk menjauhi larangan dan maksiat, melaksanakan perintah dengan sungguh-sungguh, bertaubat dan memperbaiki diri, beramal dengan ikhlas karena sadar Allah selalu melihat. Khauf yang benar selalu didampingi dengan raja, harapan kepada rahmat Allah, sehingga seorang muslim berjalan di antara rasa takut dan harapan. Keduanya menjaga keseimbangan dalam beribadah dan menjauhkan dari sifat sombong maupun putus asa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan salah hilaf mohon ampun dan maaf. Akhirnya kami sudahi. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.